Saya udah coba Samsung Galaxy A55 5G beberapa hari ya dan cukup senang. Karena setelah mencobanya, saya tahu bahwa Samsung tuh udah menyerah. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review Samsung Galaxy A55 5G. Yang pertama, layar bezel yang tebal. Saya pengen dibahas di awal ya karena banyak yang komplainin. Di layarnya, khususnya di bezel yang cukup tebal. Karena ya ponsel di harganya atau bahkan di bawahnya banyak yang nyuguhin bezel yang cukup tipis. Namun saya sih nggak keberatan karena saya lebih mentingin fungsi dulu ya dibandingkan estetika. Saya nggak peduli ponsel mau masih punya poni dibandingkan lubang kamera, nggak peduli juga mau punya dagu yang tebal atau tipis. Toh saya beli ponsel ya buat dipakai, bukan buat gaya-gayaan. Nah, yang paling agak disayangin sih layarnya sekarang 6,6 inci, bukan 6,4 inci. Padahal 6,4 inci itu udah pas sih. Lalu yang disayangkan juga adalah layarnya ini nggak punya kedalaman warna 10 atau 12 bit dan nggak ada Dolby Vision. Dua hal yang udah dimiliki kompetitor lain di harganya, katakanlah Redmi Note 13 Pro Plus. Yang membuat memang kalau warnanya dilihat langsung tuh nggak senendang Redmi Note 13 Pro Plus. Lalu layarnya ini nggak punya sertifikasi DCI P3 100% kayak di Samsung Galaxy S23 FE. Jadi secara teori memang layarnya tuh kualitasnya masih di bawah S23 FE. Namun semua itu nggak bikin jadi ngasih kesan buruk pas penggunaan sih, nggak ada komplain. Warna tetap enak dilihat, kontrasnya baik, sensitivitas saat disentuh tuh enak. Kalau nggak suka warna vivid, kita juga ada pilihan warna natural. Dan animasinya pun smooth sampai 120 Hz. Dipakai nonton pun asik ya, kita bisa nonton HDR di aplikasi Netflix. Apalagi speaker yang dikasih tuh benar-benar nendang. Bassnya tuh bulet ya, tapi nggak berlebihan. Always on display-nya tentu bisa nampil sesuka hati kapanpun. Yang bikin saya bingung kenapa di One UI 6.1 ini tuh always on display-nya nggak punya pilihan tema buat ubah nampilin ke kalender atau tampilan gratisan lainnya. Kalau bosen ya kita dipaksa download tema store yang kebanyakan bayar. Di layarnya juga kita dikasih sensor sidik jari yang lumayan oke pembacaannya, bukan yang terbaik tapi udah lumayan lah. Jadi overall pengalaman layarnya tuh cukup menyenangkan, walaupun bukan terbaik di harganya secara estetik ya, ataupun kedalaman warnanya. Yang harus kita apresiasi sih di layarnya tuh dilindungin sama Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadi membuat lebih aman ya. Pelindungan itu juga turut hadir di back covernya. Yes, back covernya tuh pakai kaca yang cukup solid. Bukan cuman frame yang kini berbahan metal, jadi pegang ponsel itu beneran ngasih kesan premium layaknya pegang Galaxy S23 FE. Apalagi punya tampilan yang clean, simple, gak ada tulisan AI kamera atau tulisan gak penting lainnya. Gak lupa ada rating IP67 juga ya. Warna navy-nya juga cakep, kalau di minim cahaya kayak kelihatan blue black gitu. Lalu kalau navy-nya tuh baru kelihatan di cukup cahaya. Overall malah saya lebih suka di Galaxy A55 ini sih dibandingkan S23 FE. Karena di sini punya frame unik yang menonjol ya pada bagian tombolnya. Yang Samsung tuh ini sebutnya Key Island. Permudah kita ya buat ngasih tahu posisi di mana tombol power dan volume, atau juga tentu bisa permudah untuk user tunanetra ngasih tahu bagian tombol tuh dengan cepat. Tambahan premium lainnya adalah di feedback getarnya yang nyaman banget. Setiap kegiatan kayak notifikasi, telepon, dan getaran lainnya tuh bisa diatur bebas sama kita. Sampai sesimpel ngetik pun getarannya cukup smooth. Yang nggak smooth sih di sini nggak dikasih jack 3,5 mm dan slot microSD-nya pun nyatu sama SIM kedua. Tapi untungnya masih bisa diatasi dengan penggunaan teknologi eSIM. Jadi kalau kita pakai SIM fisik dan eSIM, SIM kedua bisa kita bebas pakai microSD. Saya suka implementasi eSIM makin banyak ya, nggak cuma di ponsel di harga 2 digit doang. Karena eSIM tuh permudah banget sih buat kita kalau misalkan bepergian ke luar negeri dan itu lebih aman. Nah, dengan pengalaman bodi yang nyaman, bukan masalah estetika doang dan juga solid, Samsung mulai kembali ke jalan yang benar ya. Samsung tuh kembali mikir ke belakang. Megang ponsel itu kayak Samsung seri A dulu ya, premium. Kembali kayak zamannya waktu Galaxy A5 2017, solid. Bahkan di sini itu lebih baik. Sekarang nggak modal kaca dan logam doang. Di sini tuh Samsung udah gak maksain ya, kayak dulu waktu A50 sampai A53 yang serba plastik dan terkesan murahan. Atau juga ada yang banyak bilang isu backdoor-nya renggang. Yang artinya Samsung tuh udah sadar ya. Samsung tuh udah menyerah buat menghadirkan seri A, khususnya A5 ini untuk menghadirkan yang murah, serba bahan plastik, dan ya gak premium. Seri A5 di sini tuh bisa dikatakan kembali bisa menjadi Samsung Galaxy seri S yang light. Sekali lagi saya setuju sih Samsung memilih jalan yang benar ya, kembali ke masa lalu.
nggak maksain buat ngalahin atau membandingkan atau menurunkan harga supaya bisa mengalahkan ponsel Cina yang punya titel price to performance. Nah, selain menghadirkan suatu pengalaman experience body yang solid dan premium, Samsung juga mengedepankan suatu hal yang premium lainnya di dalam softwarenya, yaitu di Knox Vault. Ini bukan sekedar fitur Knox biasa ya, simpelnya buat yang belum tahu, fitur keamanan Knox tuh buat ngamenin ponsel dari serangan luar ya. Mulai dari virus, pencurian data, dan lainnya yang bakal jalan otomatis, gak usah kita setting ribet ini itu. Nah, di sini ada tambahan Vault, yang artinya secara hardware, secara fisik juga dibantu ya untuk mengamankan ponsel. Jadi Knox-nya tuh gak cuman software kayak di Samsung murah lainnya, tapi secara hardware, secara fisik, si Galaxy A55 ini tuh lebih aman. Ini tuh seri A pertama ya dengan A35 yang punya fitur ini, karena dulu Knox Vault tuh hadir di jajaran seri Galaxy S21 sampai seri S sekarang ya, S24. Kalau kalian tuh udah denger sampai di sini, udah nonton sampai di sini, dan udah kebayang gitu target pasar dari Samsung Galaxy A55 5G itu yang mana, yang tentunya bukan ngejar suatu pasar yang cari price to performance, kalian bisa stop nonton sampai di sini aja, gak usah buang waktu. Karena ya memang target pasarnya itu bukan itu. Bukan buat kalian yang nyari chipset yang serba kencang dan harganya yang murah. Namun buat kalian yang masih penasaran dan ternyata masuk di target pasar ponsel ini, kalian bisa lanjut nonton dan sekalian jawab apakah ponsel ini tuh lemot. Karena kan ya target tadi pasarnya ya kualitas body udah ditingkatkan, ada Knox Vault-nya, takutnya kan si masalah performanya tuh turun, jelek, apalagi pakai Exynos. Nah, gimana performanya tunggu dulu ya, saya bakal bahas fitur-fitur lainnya dulu ya, baru nanti bahas experience dan performanya. Hardware-nya selain ada Knox Vault, juga ada Wi-Fi 6 yang cukup stabil layaknya jaringan mobile datanya. Nggak ada komplain. Selanjutnya ada Bluetooth 5.3 yang irit daya, NFC, dan tentu eSIM ya tadi. Nah, untuk softwarenya dari segi speaker udah dukung Dolby Atmos, ada Notif History buat lihat notifikasi yang udah tenggelam, ada Edge Panel buat permudah multitasking atau lakuin perintah tertentu, ada battery protection yang berisi pengaturan untuk memelihara baterai, bisa nyembunyiin aplikasi tapi nggak bisa kunci aplikasi sayang. Ada auto blocker buat pengaman biar kita terlindung dari aplikasi yang berbahaya, lalu secure folder yang bisa bikin workspace kedua yang lebih aman, Bixby, multi-window buat permudah multitasking, side button yang bisa di-custom, berbagai gestur di layar yang bisa di-custom juga, video call effect buat ngasih background custom saat video call di aplikasi tertentu, dual messenger buat ngegandain aplikasi sosmed saja, sampai device care yang memelihara keseharian ponsel mulai dari storage sampai RAM. Nah, untuk penampilannya selain ada always on display, ada store tema yang tentunya emang bagus, tapi ya banyak yang bayar, ubah font, ganti tombol navigasi, dan color palette buat nyesuaiin warna sistem dengan warna wallpaper. Dan semua itu udah berbasis Android 14 dengan skin One UI 6.1 ya, yang bakal dapat update Android 4 kali dengan security patch 5 tahun. Well done. Nah, ini gimana nih performanya ya? Kalau misalkan kalian lihat, chipsetnya tuh dibandingkan dengan Exynos 1380 generasi sebelumnya, dia punya performa CPU 22% lebih kencang dan 31% GPU-nya tuh lebih kencang juga. Yang secara realnya cukup menyenangkan kok. Dipakai sosial media, hiburan, kerjaan, atau dipakai intense multitasking sampai gaming gak ada masalah. Tentu ini bukan terkencang di harganya ya, karena yang lebih murah tuh ya ada. Tapi di sini tuh Samsung Galaxy A55 bukan menyuguhkan hal itu ya, sekali lagi. Samsung tetap perpaduin experience yang menyenangkan lewat One UI yang makin ciamik, solid, smooth, dan oke tiap penggunaannya. Nggak cuma enak visualnya doang, One UI di sini tuh makin enak dan mudah digunakan. Katakanlah satu contoh yang lebih bisa digunakan dengan mudah ya, yaitu bisa nyalain hotspot dan WiFi secara bersamaan ya. Kan kalau misalkan di One UI yang sebelumnya, settingan itu disembunyiin. Lalu kompensasi tetap ya, kenapa nggak ada gestur screenshot 3 jari. Selanjutnya, kalau multitasking, aplikasi banyak banget. Sekarang tuh memang lebih nyamannya di RAM 12 GB. Aplikasi itu lebih minim untuk dibuka ulang atau nge-reload dari awal ya ketika multitasking. Tapi dengan coba varian 8 GB pun sebenarnya udah fine aja, gak ada masalah. Suhu pun gak ada masalah juga. Dipakai intense non-game, suhu tuh anget kerasa ada, tapi gak jadi overheat atau gak nyaman. Saya main game pun ya selama 1 jam lebih, suhu ruangan, suhu tertinggi tuh 43 derajat Celcius. Tertinggi tuh pas main Genshin Impact. Saya main Genshin Impact selama 35 menit, settingan high, FPS cukup stabil antara 28-30, suhu tertinggi tadi ya 43 dan seringnya di 40-41 derajat Celcius. Baterainya pun turun 10%. Lalu main PUBG sayang belum ada settingan HDR Extreme, paling mentok di Smooth Extreme.
Suhu lebih adem dan stabil di 30-90 derajat Celcius. Sensitivitasnya juga oke. Walaupun performa ponsel tuh gak didepanin ya kayak kompetitor lainnya, masih ada yang lebih murah kan tadi ya. Namun Galaxy A55 tuh bisa ngehandle kok, nggak struggle. Dan secara praktiknya, Exynos 1480 di Galaxy A55 tuh lebih kerasa enak di bagian suhu dan manajemen baterainya sih, ketimbang performanya, dibandingkan generasi sebelumnya ya. Bukan ponsel mid-range yang paling adem memang, namun peningkatan manajemen suhunya tuh kerasa lebih baik dibandingkan Galaxy A54. Dengan pemakaian sedang ke agak intens tanpa main game, kayak ambil foto video, buka Instagram, TikTok, browsing, ngetik, download ini itu, bisa ngasih screen on time 6 jam 26 menit dengan konsumsi baterai 89%. Itu tuh cukup baik. Yang nggak baik sih ya agak dikasih casan, dan itu pun mentok di 25 watt aja. Terakhir kita bergerak ke kamera nih. Saya bisa katakan di awal kalau kalian tuh suka fotografi banget ya, khususnya ngandelin lensa utama aja, Redmi Note 13 Pro Plus tuh masih juara sih di harganya. Samsung Galaxy A55 ini tuh lensa utamanya nggak jelek. Yang saya suka tuh dia noise-nya cukup minim, diminimalisir tuh cukup bagus. Detailnya pun oke, mau itu manusia atau objek lainnya, setiap detail tuh kelihatan natural. Gak ditajemin secara paksa. Dynamic range-nya pun udah oke, mau itu minim cahaya, outdoor, indoor, bisa dilibas dengan oke di harganya. Kalau objek dekat pun gak usah ngandelin lensa makro, lensa utama tuh udah oke ya. Ambil bokeh tuh natural, dan nyaman dilihatnya. Udah baik lensa utamanya ini. Ultrawide-nya juga gak asal ada. Di kelas mid-range, ultrawide-nya bisa dikatakan salah satu yang terbaik. Karena dynamic range-nya dan detailnya tuh tetap dapat. Nggak jadi gelap kayak mid-range lainnya. Nah, yang kerasa kurang adalah di warnanya yang kerasa flat. Kurang hidup, kurang dinamis. Warna dan kontras tuh kurang dapet feel-nya. Saya rasa ada efek dari meminimalisir noise yang cukup agresif sih. Namun overall bukan berarti jelek ya, cuma kerasa kurang hidup aja. Harus nunggu update mendatang. Kalau urusan selfie-nya bisa dikatakan salah satu yang terbaik di kelas mid-range, walaupun bukan dikasih embel-embel jago selfie. Detailnya dapat, dynamic range-nya gigit, penangkapan cahaya juga bagus. Hanya saja kembali ya saat saya review warnanya tuh kurang ngigit kayak kamera belakangnya. Nah, untungnya untuk sektor video ini tetap oke sih. Kalau kalian cari ponsel Android terus video pengen bagus, saya masih rekomendasiin Samsung. Tentu A55 ini bisa ambil 4K 30fps dan bisa pindah ke lensa ultrawide dan selfie saat lakuin perekaman. Ambil video jarak dekat pun gak ada masalah ya di lensa utamanya. Detail, movement, dynamic range-nya tuh dapet. PR-nya masih kayak sama fotonya sih. Di warnanya kerasa masih agak pucet walaupun gak sepucet fotonya. Tapi gak bikin jadi jelek ya. Untuk video selfie-nya sih lebih bagus ya, warnanya tuh lebih oke dibandingkan fotonya, karena lebih kelihatan hidup. Di sini pun warnanya tuh nggak terlalu dimainin, dynamic range-nya oke, kontras, detail, dan komposisi lainnya tuh bisa ngikutin dengan baik, gak jomplang. Udah oke kalau kalian tuh suka vlogging pakai kamera depan. Dan tentunya semua hasil kameranya bisa diupload dengan baik di Instagram ataupun TikTok. Kita bisa upload video TikTok dan IG Reels kualitas tinggi, beserta kualitas resolusi IG story-nya udah nyampe 1080p. Good job ya, kalian bisa nonton IG story-nya di Instagram kami, udah ditaruh di highlight. Hasil kamera depannya, kalian bisa lihat ya, cukup bagus, dynamic range-nya oke, detailnya lumayan, yang nggak dipertajam, cuman warnanya kayak agak dipercerah sih, si warna kulit saya. Dan warna, pencahayaan di muka saya gak jadi gelap, dan kalau misalkan masalah kestabilan cukup standar. Dan ini bisa pindah-pindah lensa ya, mau ke belakang, lagi. Nah, jadi lagi-lagi memang Samsung Galaxy A55 ini tuh kayak sebelumnya, bukan ponsel yang paling kencang spesifikasi mesinnya di kelas harganya. Kamera belakangnya pun secara penggunaan real dan skor di XOMark masih kalah dibandingkan kompetitornya. Di sini Samsung tuh konsisten buat seimbang setiap sisi. Namun di sini lebih solid, premium, baterai dan suhu lebih kejaga, serta keamanan lebih tinggi luar dan dalam. Apalagi kalau dibandingkan dengan Galaxy A54. Untuk saat ini saya nggak bisa rekomendasiin ponsel lain yang seimbang setiap sisi di harganya selain Galaxy A55 sih. Karena seimbang tiap sisi mungkin kalian bakal ada yang anggap monoton ya, atau gak menarik. Dan itu wajar.
Maka dari itu, sekali lagi, kalau memang kalian tuh cari fotografi optimal di lensa utama, Redmi Note 13 Pro Plus bisa jadi jawabannya. Apalagi punya bezel yang lebih tipis, layar yang melengkung, ngecas lebih cepat, performa gaming pun lebih enak. Namun ya, lensa ultra wide, selfie, dan video tuh gak sengigit di Galaxy A55. Apalagi di Redmi tuh update softwarenya lebih pendek dibandingkan di Galaxy A55 ini. Androidnya pun masih Android 13. Kan kalau ini udah Android 14 ya bawaannya. Oke, jadi kalau misalkan memang udah cocok ya target pasarnya, kalian bisa langsung sikat. Namun, gimana kalau dibandingkan dengan Galaxy A35 5G? Apakah mending itu aja karena lebih murah? Kan ya serba sama ya, fisik sama, layar sama, sama-sama 50 megapiksel, sama-sama pakai Exynos gitu. Kenapa nggak A35 5G aja? Nanti bakal saya jawab di video compare-nya ya. Jadi ditunggu aja, oke? Sekian video kali ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe, fix me. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.